Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senra Maherunisa dari kelas 12 Kimia Analisis C, nomor absen 27. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalibrasi dan verifikasi pipet volume. Selamat menonton videonya. Kalibrasi dan verifikasi pipet volume. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar kalibrasi, alat dan bahan, prosedur kerja, data pengamatan, perhitungan, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah prinsip dasar kalibrasi. Pipet volume merupakan alat bantu yang penting dalam analisis kuantitatif. Pipet volume biasanya digunakan untuk mengukur volume tertentu dan digunakan untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain. Pipet volume juga memiliki kapasitas yang bermacam-macam, antara lain 1 mili, 2 mili, 5 mili, 10 mili, 15 mili, 20 mili, 25 mili, 50 mili, dan 100 mili. Pipet volume dapat digunakan secara manual dengan cara disedot menggunakan mulut atau menggunakan alat bantu hisap seperti bal pipet. Pipet volume harus dikalibrasi sebelum digunakan agar hasil pengukuran selalu sesuai dengan alat ukur standar atau alat ukur yang sudah diterapkan. Prinsip dasar kalibrasi pipet volume adalah penetapan volume air yang dipindahkan oleh pipet volume berdasarkan massa yang dipindahkan pada suhu tertentu. Apabila densitas air diketahui, maka volume terkoreksi dapat ditentukan. Harga densitas air pada berbagai suhu dapat dilihat pada tabel. Dari pengukuran tersebut, dapat diketahui volume air yang dipindahkan oleh pipet volume dan membandingkan antara faktor koreksi dengan toleransi pengukuran alat berdasarkan standar ASTM. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada pipet volume 20 mili sebagai alat ukur yang akan dikalibrasi dan diverifikasi. Kemudian ada neraca analitik sebagai alat untuk menimbang. Kemudian ada termometer sebagai alat untuk mengatur suhu. Ada beker glass sebagai tempat untuk menampung aquades. Kertas saring sebagai media untuk mengelap titik-titik air yang ada pada pipet volume. Kemudian ada aquades. Kemudian yang ketiga adalah prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilakukan pertama yaitu memastikan semua peralatan yang akan digunakan dalam kondisi yang bersih dan terbebas dari kotoran ataupun lemak. Kemudian, timbang gelas kimia yang sudah bersih dan kering sebagai berat kosong. Lalu, pipet volume diisi dengan aquades sampai melewati tanda batas. Kemudian, keringkan bagian luar pipet volume yang basah dengan menggunakan tisu atau kertas saring. Pengeringan ini dilakukan agar pada saat cairan dalam pipet volume dikeluarkan, maka air yang masih menempel pada bagian luar pipet volume tidak ikut turun dan menyebabkan terjadinya penambahan volume. Setelah dikeringkan, tepatkan meniskus aquades pada tanda batas pipet volume. Lalu, masukkan aquades ke dalam gelas kimia yang sudah ditimbang dengan cara menempelkan ujung bawah pipet ke gelas kimia yang dimiringkan 45 derajat dan pipet dalam keadaan lurus. Jika isi dalam pipet sudah keluar semuanya, tunggu 10 detik sebelum pipet diangkat. Aquades yang tertinggal di ujung pipet
Tidak boleh dikeluarkan dengan cara ditiup, namun coba dengan menempelkan ujung pipet pada wadah atau dibiarkan saja. Kemudian, timbang gelas kimia yang berisi Aquades tersebut sebagai B. Ulangi prosedur nomor 3 sampai dengan nomor 6 sebanyak 3 kali pengulangan agar hasil yang didapatkan bisa lebih akurat. Setelah itu, ukur suhu Aquades dengan menggunakan termometer dan tentukan densitas air berdasarkan tabel. Hitung juga volume pipet yang terukur dan tentukan besarnya penyimpangan atau koreksinya. Kemudian yang keempat adalah data pengamatan. Data pengamatan yang didapatkan pada pipet volume 25 mili adalah seperti tabel berikut. Berat Aquades rata-rata atau B dikurangi A didapatkan sebesar 24,9284 gram. Kemudian suhu Aquadesnya sebesar 29 derajat Celcius. Dari suhu Aquades tersebut dapat diketahui densitas Aquades sebesar 0,995940 gram per mili. Di sini adalah tabel massa jenis air. Suhu Aquades yang didapatkan tadi adalah sebesar 29 derajat Celcius. Maka dari itu kita menggunakan yang ditulisan berwarna merah sebesar 0,995940. Kemudian yang kelima, lanjut ke perhitungan. Rumus perhitungan yang digunakan pada volume terukur yaitu B dikurangi A atau berat Aquades dibagi densitas Aquades. Kemudian setelah didapatkan volume terukur, kita mencari penyimpangan dengan rumus volume terukur dikurangi kapasitas alat. Hasil perhitungan yang didapatkan yaitu volume terukur didapatkan sebesar 25,03 ml dan penyimpangan didapatkan sebesar 0,03 ml. Tabel toleransi volume di bawah ini merupakan tabel yang digunakan untuk menentukan kelas dari pipet volume. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah dilakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa pipet volume mempunyai hasil penyimpangan sebesar 0,03 mili sehingga pipet volume tersebut termasuk ke dalam alat ukur kelas A. Alasannya karena hasil penyimpangan yang didapatkan dari pipet volume tersebut masih termasuk dalam toleransi yang memenuhi spesifikasi. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.